kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan pembahasannya Pak Kiai. Ini temanya soal Al-Waqiah yang identik dengan surat pembuka rezeki. Nah, apakah memang betul demikian? Karena kan biasanya memang pokoknya kalau untuk membuka rezeki, memperlancar itu banyakin baca Al-Waqiah. Bagaimana? Ada hadisnya. Ada bimbingannya, tetapi tidak dimaknai bahwa surah Al-Waqiah itu seperti pesugihan gitu ya. Cara untuk mendapatkannya. Kekayaan secara Jadi instan. sebetulnya ada beberapa hadis ya, tentu dengan subjektivitas dan objektivitas masing-masing ulama terkait aspek kesahihannya. Tetapi kan dulu redaksinya begini ceritanya itu. Sayyidina Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi. Setelah masa Sayyidina Utsman, ini artinya Islam sudah semakin jaya, keuangan negara itu sudah semakin banyak, maka Sayyidina Utsman itu menegur Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kenapa kamu tidak mau mengambil hakmu dari negara? Jadi dulu zaman Sayyidina Utsman, as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang berjasa betul sama Nabi, itu dikasih gaji. Gitu loh. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini nggak pernah mau ngambil. Gitu loh. Maka satu hari Sayyidina Utsman yang nganterin ke rumahnya, ambil ini. Kata Sayyidina, kenapa sih saya dipaksa untuk menerima? Atakhsal minnil faqah, apakah kamu takut Sayyidina Utsman saya itu kemudian menjadi miskin? Enggak. Saya itu enggak begitu peduli dengan harta, karena Rasulullah mengajarkan kepada saya, siapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap malam, bukan setiap butuh uang. Kita baca Waqiah setiap akhir bulan, setiap ada utang, setiap malam. Itu lam tusibhul faqatu, kata Nabi, tidak akan ditimpa oleh kemiskinan dan kebutuhan. Nah, kalau kita pahami dengan baik, itu kan bukan artian Rasulullah mengatakan yang baca ini tidak miskin selalu harta. Bisa jadi dia miskin harta tapi kaya hati. Bisa jadi dia kaya harta tapi miskin hati. Nah, inilah yang dikaitkan oleh guru saya dulu ketika Al-Waqiah. Al-Waqiah itu kan isi kandungannya sedang mengajarkan dan mengingatkan kita tentang kekuasaan Allah. Idza waqa'atil waqiah, ya laisa liwaq'atiha kadhibah. Dari dua ayat saja itu menunjukkan bahwa segala sesuatu ada waktunya, dan kalau sudah ada waktunya itu tidak mungkin meleset. Jadi seolah-olah orang yang membaca Al-Waqiah itu senantiasa optimis bahwa apa yang saya hadapi itu nanti pasti ada jalan keluarnya. Kalau tidak hari ini mungkin esok. Kalau di dunia tidak ada jalan keluarnya, berarti Allah ingin memberi jalan keluar kepada saya kelak di akhirat, tinggi derajat surga saya dengan kesabaran yang menjadi rezeki saya. Yang menjadi salah, orang itu baca Waqiah, kemudian setelah bulan kedua dia cek ATM gajinya. Loh, kok nggak bertambah? Ini penipuan, bukan? Karena dia yang mempersempit arti rezeki. Kan begitu kan? Mungkin Allah tidak berikan saya uang, tapi Allah berikan kepada saya begitu banyak santri, begitu banyak murid yang siap berkhidmat kepada saya. Kalau saya berdakwah misalnya, tiba-tiba santri saya jemput saya pakai mobil, saya nggak punya uang, tapi saya tidak perlu mengeluarkan uang untuk sampai ke sana. Mungkin saya lapar, tapi saya datang ke satu tempat, kemudian saya bertemu dengan murid saya yang 20 tahun lalu duduk di kaki saya ngaji, sekarang dia jadi kiai, santrinya banyak, memberi makna pada kehidupan. Maka saya tiba-tiba menjadi kenyang mendadak. Kenyang dengan apa? Kebahagiaan. Boleh jadi gaji seorang guru itu kecil, tapi menjadi besar saat melihat apa yang Allah berikan kepada murid-muridnya. Nah, makna ini sebenarnya Mila, itu digambarkan secara jelas di dalam surah Al-Waqiah. Maka surah Al-Waqiah itu dibaca, dipahami, dan diresapi, maka Anda pasti akan merasa kaya. Tetapi jangan kemudian merasa kaya itu diartikan dengan ngecek saldo ATM. Dengan segi materi saja ya Pak Kiai? Iya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Allah kasih rezeki kebahagiaan dengan Al-Quran, kebahagiaan dengan menghafal hadis, kebahagiaan dengan mengajar.
Kan yang kita cari itu bahagia. Betul, ketenangan, kebahagiaan. Betul, betul. Adapun kasur yang empuk atau tikar itu cuma sarana. Itu cuma bagaimana cara pandang kita. Dan bagaimana hati kita menyikapi ya Pak Kiai. Bisa kok ya tidur di kasur yang mewah dan empuk tapi rasanya hati tidak tenang ya. Karena mungkin banyak. Dulu di awal pernikahan kita nggak punya apa-apa tapi indah kemana-mana karena cintanya masih tinggi kan. Tapi setelah jadi orang hebat, banyak bertemu dengan perempuan cantik atau perempuan yang cantik banyak bertemu dengan laki-laki yang tampan, itu merubah segalanya. Apa yang hilang? Syukurnya bukan rezekinya. Jadi ternyata kebahagiaan dan ketenangan itu bukan terletak pada bentuk fisiknya, bentuk materinya ya Pak Kiai, tapi di hati itu tadi ya. Maka kata surah Al-Waqiah, segala sesuatu itu ada waktunya. Segala sesuatu itu ada kepantasannya. Kalau Anda ingin dapatkan itu, pantaskan dulu diri Anda untuk mendapatkan itu. Nah, itu sebetulnya kuncinya. Jangan kemudian kita sampai pada ilmu yang sepertinya kalau saya baca Waqiah akan kaya seperti pesugihan, terus dia kasih label ini pesugihan bersertifikat halal misalnya karena dari Quran. Enggak begitu cara memahami itu gitu. Karena banyak orang yang membaca Al-Waqiah tetapi hidupnya tetap sederhana seperti Abdullah bin Mas'ud, tetapi dia ada pada puncak kebahagiaan. Ya. Dan itu kaya yang sesungguhnya. Kaya yang sesungguhnya. Oke, Masya Allah. Masih berkaitan dengan surat di Al-Quran Pak Kiai tentang surat Al-Kahfi. Biasanya kan sebagai salah satu sunnah ini kan kita memang disunahkan atau dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Kadang-kadang tuh ya sebagai orang awam ya kita bertanya kenapa sih harus ada anjuran untuk membaca surat Al-Kahfi itu pada hari Jumat, dan sebenarnya keistimewaan kalau kita membaca surat Al-Kahfi itu apa? Ini sebetulnya jawabannya mirip ya dengan pertanyaan yang kemarin pada episode yang sebelumnya atau episode yang saya lupa. Kenapa cerita itu berulang-ulang ada dalam Al-Quran? Jadi Rasulullah itu sayang sama kita. Kalau disuruh baca hatam Quran hari Jumat, saya rasa semua orang putus asa. Kayaknya saya tidak bisa. Berat sudah pasti angkatannya. Tapi diambil beberapa surah tertentu itu dikasih sama Nabi fadilah, bagian dari rahmat. Hari Jumat itu kan kita berkumpul muhasabah. Jumat lagi. Suruh baca Al-Kahfi. Apa isinya Al-Kahfi? Dari namanya gua. Di dalamnya ada cerita Ashabul Kahfi. Ada cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ada cerita Dzulqarnain. Ada Ashabul Jannatain. Ini banyak kalau saya terangin ya. Ambil salah satu yang paling terang Al-Kahfi. Apa surah Al-Kahfi itu? Al-Kahfi itu kan innahum fityatun amanu bi rabbihim. Ada sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah, dia merelakan kehilangan dunianya untuk menggapai ridho Allah. Dia rela uzlah ke gua untuk mempertahankan akidahnya. Allah tidurkan 300 tahun, Allah bangkitkan. Kalau saya ceritakan ini panjang, tapi ambil kesimpulannya. Ashabul Kahfi ketika bangun, itu kan berdebat. Kam labithtum, berapa lama kamu tidur? Ada yang bilang labithna yauman, au ba'da yaum, sehari atau setengah hari. Bayangin ini, padahal dia 300 tahun. Apa yang ingin saya katakan? Begitu dia turun ke kota Philadelphia itu, dia melihat semuanya berubah. Dari orang yang, ini kan zaman syariat Nasrani ya, dari orang yang beribadah paganisme di masa lalu, yang memusuhi agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa, sekarang mereka justru semuanya ada pada syariatnya Nabi Isa. Kata mereka, luar biasa ya, itu semua bisa berubah hanya dalam waktu satu hari. Gitu loh. Artinya apa? Kalau Allah mau, sejatinya tidak ada hari, tidak ada lama dan tidak ada sebentar. Karena sesuatu yang lama itu buat satu kelompok orang, tapi sesuatu yang sebentar itu juga buat sekelompok orang. Sangat relatif ya. Ashabul Kahfi itu masuk ke dalam gua, dikejar, diintimidasi, diancam dan dalam ketakutan. Begitu keluar, mereka melihat sesuatu yang mereka takut mereka ucapkan. Bahkan dalam gelapnya malam. Mereka itu takut betul. Ngomong Nabi Isa dan Allah itu takut bahkan di gelapnya malam. Hari ini mereka mengatakan bahwa agama Nasrani itu terdengar jelas di atas kota Philadelphia. Seperti bayangkan kita, orang yang dulu takut untuk melantunkan azan bahkan di dalam kamarnya, hari ini azan terdengar di semua menara. Itu kan mengajarkan kepada kita ketika kita baca, oh iya ya, hari ini kalau kita masih harus bersembunyi, masih harus takut, masih harus lemah, satu hari kalau Allah
Allah mau, iya. Allah bisa rubah Semua itu bisa semuanya. berubah. Itu kan luar biasa. Ketika kita kemudian memahami seperti itu, perubahan itu ada dalam kuasa Allah dengan cara Allah, maka kita jadi optimis tuh. Iya, optimismenya hidup. Optimisme hidup. Ayo pindah cerita lain misalnya, Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Itu Nabi Musa cuman merasa pinter loh. Kayaknya yang paling pinter saya. Oh enggak, kata Allah, ada nabi lain namanya Khidir. Cari, Allah belajar. Cara nyarinya hebat kan? Bahwa orang untuk mencari ilmu, tiru Nabi Musa. Iya kan? Kata dia, saya akan terus berjalan sekalipun panjang. Itu kalau kita pelajari, kita resapi hari Jumat, Sabtu baik, Minggu baik, Senin baik. Nanti turun lagi, baca lagi. Masya Allah, baik. Menarik sekali, tapi kita harus sudah dulu Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.